Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like karena cerita semakin hari semakin menarik. Lanjut. Bab 826-830. Raja Cuba tertawa dan berkata, "Dengan cara ini, masalah ini selesai." Hahaha, adik-adiknya juga tersenyum penuh nafsu. Mereka sudah lama mendambakan wanita seperti Fang Ziqing dan Li Ziran. Jika bos ingin makan daging, mereka harus minum sup. Sangat tidak tahu malu, Fang Ziqing tersipu dan berkata dengan marah. Dia tidak pernah menyangka orang-orang ini begitu tidak tahu malu. Meski kompensasinya 10 miliar, dia tetap ingin mereka tidur bersamanya. Sangat tidak tahu malu. Tidak ada yang memperhatikan bahwa wajah Ye Junlin berubah suram sampai akhir. Orang-orang ini telah menyentuh sisik kebalikannya. Jika Anda memikirkan Li Ziran, Anda akan mati. Raja Cuba terkekeh dan berkata, "Bagaimana, berjanji atau tidak?" Kemudian, wajahnya berubah dan dia berkata, "Tidak apa-apa jika kamu tidak setuju. Tetapi 300 orang di bawahku tidak akan membiarkanmu meninggalkan pulau itu." Mengancam, ancaman nyata, Raja Chu adalah kaisar lokal di sini. Ini adalah wilayahnya, dia melakukan apapun yang dia inginkan, dan tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Seperti yang dia katakan, Fang Ziqing bahkan tidak bisa meninggalkan pulau itu dan hanya bisa bergantung pada belas kasihan orang lain. Saya tidak akan memberi Anda waktu untuk memikirkannya. Saya akan memberi Anda 3 detik untuk menjawab. Raja Cuba sangat kuat. Aku, Fang Ziqing panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Seperti yang diharapkan dari seorang kaisar setempat, sudahkah Anda membuat seperangkat hukum nasional dan peraturan keluarga? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Semua orang memandang Ye Junlin. Raja Cuba juga menoleh. Dia menemukan bahwa semua orang gemetar ketakutan. Hanya orang ini yang terlihat tenang bahkan tersenyum. Apakah dia tidak takut, Ye Junlin? Apakah kamu tidak takut padaku? Raja Cuba bertanya. Ye Junlin tersenyum. Belum lagi beberapa hari yang lalu, pedang samurai Jepang dikalungkan di leher saya. Dulu, kita dikepung oleh ratusan ribu pasukan musuh di medan perang. Dia bahkan tidak berkedip. Seorang kaisar setempat, apakah dia takut? Ye Junlin tidak menjawab, tapi menyalakan rokok sambil berpikir sendiri. Puff, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengembuskan semua asap di wajah Raja Cuba. Terkejut, semua orang yang hadir tercengang. Bukankah Ye Junlin terlalu berani? Pada saat yang berbahaya ini, apakah Anda masih memprovokasi Kaisar Turki ini? Apakah Anda hidup dengan tidak sabar, kamu? Bahkan Cubawang sendiri tercengang. Beranikah orang ini meniupkan asap ke arahnya? Marah, dia mengambil rokok dari mulut Ye Junlin, melemparkannya ke tanah, dan mematikannya dengan kakinya. "Nak, kamu sedang mencari kematian," Raja Cuba berkata dengan marah. "Kamu benar-benar mencuri rokokku?" Ye Junlin menatapnya tak percaya. "Apa yang terjadi jika aku merampas rokokmu?" Raja Cuba bertanya dengan heran. "Sederhana sekali, menurut aturan saya, jika Anda merampok rokok saya, Anda harus membayar kompensasi. 20 miliar, sedangkan bagi Anda, saya tidak tertarik." Sulit untuk mengatakannya tanpa mengejutkan. Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, Fang Ziqing dan Li Ziran berkeringat dingin. Ye Junlin sebenarnya meniru kaisar setempat. Apakah dia tidak takut memperburuk keadaan? Li Ziran tahu bahwa Ye Junlin bisa bertarung. Tapi bagaimana dia bisa melawan 300 orang ini? Perilaku Ye Junlin benar-benar mengejutkan Raja Chu dan anak buahnya. Anak ini sebenarnya meniru dia sebenarnya menuntut ganti rugi 20 miliar. Berapa banyak nyawa di sana? Apa, kamu tidak mengakuinya? Kamu baru saja merampas rokokku, dan aku punya saksinya. Kata Ye Junlin, "Wah, kenapa aku mencuri rokokmu saja?" Raja Chu barang sangat marah. "Kalau begitu kamu harus memberi kompensasi." Ye Junlin menatap matanya, "Oke, Ye Junlin sedang mencari kematian, jangan salahkan aku." Raja Cuba berkata dengan dingin, pandangan tajam muncul di matanya. "Kemarilah,
Bawa yang lain kembali ke hotel resort. Aku tidak bisa membiarkan wanita cantik melihat darah, aku masih ingin bahagia malam ini. Perintah Raja Chuba, Li Ziran dan yang lainnya semuanya dikirim kembali. Tidak, jangan, teriak Li Ziran. Dia tahu konsekuensi apa yang akan ditinggalkan Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum dan berkata, sayang, aku baik-baik saja, sampai jumpa nanti dengan 20 miliar. Adik kecil, aku sangat mengagumimu. Saat ini, kamu masih berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Raja Chuba senang. Ye Junlin melangkah maju dan menamparkan wajah Raja Chuba. Kamu memanggil siapa saudara? Apakah kamu memenuhi syarat? Tamparan itu mengejutkan Raja Chu. Terjadi keheningan yang mematikan. 300 orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa masih ada orang di dunia ini yang berani menamparkan Kaisar Bumi. Dia tertegun selama 1 menit penuh. Baru pada saat itulah Raja Chuba merasakan sakit di wajahnya. Wajahnya garang, dengan urat yang menonjol. Dia menatap Ye Junlin dengan ekspresi seolah ingin memakannya. Bunuh dia, teriak Raja Chuba. Tunggu sebentar. Ye Junlin melambaikan tangannya. Apakah kamu takut? Sudah terlambat untuk merasa takut. Raja Chuba berteriak. Ye Junlin tersenyum dan berkata, seseorang mengirimmu untuk mencari masalah, kan? Karena bos Pulau Resor mengatakan bahwa Chu Bawang telah mengurus semuanya dengan jelas dan tidak akan pernah mendapat masalah selama dia berada di pulau itu. Namun Raja Chu datang membuat masalah lagi. Itu berarti satu hal, seseorang ingin berurusan dengan grup Yunting. Terlebih lagi, Raja Chuba belum pernah melihatnya sebelumnya, dan dia hanya memanggilnya dengan nama depannya. Jelaskan bahwa Anda juga menjadi sasaran, warnai dengan buah plum dan sisihkan. Jelas dia ingin bunuh diri, ini sudah direncanakan sebelumnya. Apakah kamu berani memberitahuku siapa orang itu? Ye Junlin terus bertanya. Raja Chuba tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa memberitahumu, keluarga Huahai Zhou memintaku melakukannya. Dia memintaku untuk membunuhmu dan kemudian memeras grup Yunting dengan kejam, belum memberimu masalah. Kamu sendiri yang mengirimkannya ke rumahmu. Ucapkan selamat tinggal pada dunia ini, keluarga Zhou ingin kamu menghilang. Keluarga Zhou, Ye Junlin sudah memikirkannya. Dari sudut pandang musuh saat ini, hanya keluarga Zhou yang akan datang untuk membunuhnya. Apakah keluarga Zhou begitu membenci diri mereka sendiri? Ye Junlin mengerti. Di mata keluarga kaya seperti keluarga Zhou, orang dibagi menjadi 3 tingkatan, tinggi dan rendah. Dia adalah level terendah di mata keluarga Zhou. Selama dia hidup, keluarga Zhou akan khawatir identitasnya akan terungkap dan akan mempermalukan keluarga Zhou. Jadi cepatlah setelah itu, bunuh dia. Perintah Raja Chuba, 300 orang kuat di bawahnya semuanya membawa pedang panjang dan menebas Ye Junlin. Postur 300 orang pasti akan memotong Ye Junlin menjadi beberapa bagian. Kicauan, sinyal suar ditembakkan ke udara dan meledak di udara. Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan Raja Chuba, dan semua orang berhenti dan menatap kosong ke udara. Bas-bas, saat berikutnya, terdengar suara berisik. Saya melihat drone yang terbang cepat muncul di udara. Mereka sangat padat sehingga setidaknya ada ratusan. Kicauan, kicauan, kicauan. Tiba-tiba, drone menyemburkan aliran api, terjalin menjadi jaringan api yang padat dan menutupinya. Puff puff puff, anak buah Raja Chu Bawang diserang di bagian pergelangan tangan, dan panah darah ditembakkan satu demi satu, dan lubang-lubang ditembakkan satu demi satu oleh peluru. Celang-celang-celang-celang, semua senjata di tangan mereka jatuh ke tanah. Semua orang menutupi pergelangan tangan mereka dan berteriak. Hanya satu serangan saja yang membuat pasukan Raja Chuba tidak berdaya. Inilah kekuatan drone, tidak hanya dapat melakukan pengintaian, tetapi juga dapat memberikan dukungan tembakan yang kuat. Raja Chuba tercengang. Di mana dia berdiri, dia tercengang dan bingung. Tapi ini baru permulaan. Gemuruh. Saat berikutnya, suara gemuruh terdengar di telinga semua orang, seperti guntur. Bahkan ada cahaya terang yang menyinari langit, menerpa wajah Raja Chu Bawang dan yang lainnya hingga membuat mata mereka sulit dibuka. Helikopter,
helikopter militer muncul di langit. Aliran sinar inframerah datang dari pesawat, melirik bola-balik ke wajah Raja Chu Bawang dan yang lainnya. Apa artinya mereka tahu betul, mereka menjadi sasaran. Jika mereka bergerak, kepala mereka akan meledak. Boom, boom, boom. Tidak hanya itu, terdengar suara memekakkan telinga dari danau di sebelahnya, dan juga ada semburan angin kencang yang bahkan seolah-olah mengaduk-aduk danau. Ternyata ada puluhan kapal pesiar militer yang dengan cepat mendarat di pantai. Seorang tentara bersenjata lengkap memegang senjata dan mengarahkannya ke Chu Bawang dan yang lainnya. Aliran sinar inframerah lainnya menjuntai. Raja Chuba benar-benar panik. Bang, senjata di tangannya jatuh ke tanah. Kakinya lemah dan gemetar, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Bawahan lainnya juga berlutut di tanah satu persatu sambil memegang kepala dengan tangan. Mereka tidak pernah menyangka akan menghadapi masalah serius seperti ini. Ini adalah militer, bukankah itu berarti Ye Junlin adalah anggota militer? Apakah kamu ingin aku menghilang sekarang? Ye Junlin tersenyum. Ye Junlin tersenyum dan berkata, Kaisar setempat ini sudah lama berada di sini. Saya khawatir dia telah merugikan banyak orang. Mari kita basmi sepenuhnya. Ye Junlin pergi setelah memberi perintah. Dia tidak perlu mengurusnya di masa depan. Bagaimanapun, Kaisar setempat Chu Bawang tidak akan ada lagi di sini. Adapun helikopter, dari mana asalnya? Dengan panggilan telepon dari Qilin, daerah setempat diberangkatkan. Ketika Ye Junlin kembali ke hotel dalam keadaan utuh, semua orang terkejut. Apakah kamu baik-baik saja? Li Ziran melihat ke atas dan ke bawah. Apa yang bisa terjadi padaku? Ye Junlin tersenyum. Bagaimana mungkin? Di mana Kaisar Tu? Fang Ziqing menatapnya dengan tidak percaya. Aku sudah mengurusnya, jangan khawatir. Semua orang bisa tidur nyenyak, kata Ye Junlin sambil tersenyum. Fang Ziqing, yang khawatir, pergi keluar untuk melihat, tetapi menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana, dan adegan itu ditangani dengan rapi. Tidak ada jejak yang tertinggal. Apa yang sedang terjadi? Fang Ziqing tidak percaya. Aku yang mengurusnya. Ye Junlin tersenyum. Pada saat ini, bos Pulau Resor buru-buru berlari dan berkata, peristiwa yang luar biasa. Kaisar Chu Bawang telah dilenyapkan sepenuhnya. Mulai sekarang, lusinan pulau kita tidak akan lagi diganggu. Mendengar ini, Fang Ziqing dan Li Ziran sama-sama memandangnya dengan rasa ingin tahu. Siang Ye Junlin. Apakah kamu benar-benar melakukannya? Jika kamu tidak percaya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ye Junlin merentangkan tangannya tanpa daya. Li Ziran memikirkan sesuatu dan menarik Fang Ziqing ke sudut. Junlin tidak melakukannya. Siapa yang melakukannya? Fang Ziqing bertanya dengan rasa ingin tahu. Bosmu, Li Ziran mengingatkan. Fang Ziqing tiba-tiba menamparkan keningnya dan berseru, mengapa saya tidak memikirkannya? Saya pasti terlalu ketakutan sekarang. Bahkan bos dan Tuan Lu ada di sini. Apa yang saya takutkan, dengan mereka di sini, masalah ini pasti bisa diselesaikan ya. Li Ziran tersenyum dan berkata, ya, bos misterius itu sangat kuat, seorang kaisar lokal pasti bukan tandingannya. Ngomong-ngomong, tiba-tiba, aku memikirkan sebuah pertanyaan. Bos sepertinya belum datang. Dia akan berada di sini besok. Dia akan menghadiri perayaan. Tidak mungkin dia tidak datang, kan? Fang Ziqing berkata dengan terkejut. Saya pikir bos Anda sudah ada di sini. Li Ziran memiliki perasaan yang kuat. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa bosnya ada di antara orang-orang ini? Fang Ziqing tampak terkejut. Li Ziran mengangguk. Saya pikir bos Yunting bersembunyi di antara kerumunan. Mungkin saja karyawan tertentu adalah dia. Boom, tebakan Li Ziran mengejutkan Fang Ziqing. Kemungkinan ini sangat tinggi. Kalau tidak, bagaimana bos bisa mengetahui segala sesuatu di dalam grup dengan begitu jelas? Tidak mungkin hanya mendengarkan apa yang orang lain katakan. Satu-satunya kemungkinan adalah dia ada di grup dan merupakan salah satu karyawan. Siapa orangnya? Hal pertama yang dihilangkan Fang Ziqing dan Li Ziran dalam pikiran mereka adalah Ye Junlin. Karena insiden identitas keluarga Zhou, mereka menyimpulkan bahwa itu pasti bukan Ye Junlin.
Saya akan bertanya pada Tuan Lu. Fang Ziqing dan Li Ziran datang ke kamar Lu Nanxuan bersama. Tuan Lu, apakah bosnya ada di sini? Fang Ziqing bertanya dengan gugup dan penuh harap. Datang, jawab Qilin setuju. Apakah bos baru saja mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah Kaisar Chu Bawang? Fang Ziqing terus bertanya. Benar, bos sudah menyingkirkannya. Qilin menjawab dua pertanyaan tadi dengan jujur. Tidak ada yang disembunyikan. Fang Ziqing dan Li Ziran saling memandang dan berbisik. Lihat, ini tidak ada hubungannya dengan Ye Junlin, bos. Sudah ada di sini, di mana dia tinggal, saya mengatur kamar terbaik untuknya. Fang Ziqing berkata dalam kejutan. Qilin menggelengkan kepalanya dan berkata, dia memang ada di sini, atau dia selalu ada di sini. Saya tidak tahu di mana dia tinggal. Ah, mungkinkah bosnya adalah salah satu karyawannya? Mulut Fang Ziqing terbuka lebar. Ya, dia salah satu karyawannya. Kata Lu Nanxuan. Boom. Setelah menerima jawaban tegas, Fang Ziqing merasa seperti disambar petir. Sungguh, bos misterius Yunting ada di antara para karyawannya. Hanya saja dia tidak pernah tahu. Dengan kata lain, setiap gerakan yang dia lakukan berada di bawah pengawasan orang lain. Seperti yang Ye Junlin katakan, bukannya aku belum pernah melihatnya sebelumnya, kenapa kamu berdandan? Siapa orangnya? Fang Ziqing mulai berpikir. Namun, perusahaannya terlalu besar, dan Fang Ziqing belum pernah melihat banyak karyawan. Sulit baginya untuk menilai untuk sementara waktu. Apakah dia akan mengakui identitasnya besok? Fang Ziqing bertanya. Qilin menjawab, ya. Tuan Lu, apakah bosnya tampan? Fang Ziqing bertanya penuh harap. Qilin tersenyum, dia lebih tampan dariku. Fang Ziqing menjadi semakin berharap. Lalu apakah dia sudah menikah? Atau apakah dia lajang sekarang? Qilin tersenyum penuh arti, belum menikah, tapi sekarang lajang. Memang benar, Ye Junlin dan Li Ziran telah bercerai dan sekarang masih lajang. Mendengar ini, jantung Fang Ziqing berdebar kencang. Itu sepenuhnya memenuhi kriterianya dalam memilih pasangan. Kamulah orangnya. Fang Ziqing telah memutuskan untuk mengambil inisiatif mengejar bos misterius itu. Li Ziran senang melihat penampilan sahabatnya yang sedang hamil. Dia tidak pernah begitu tertarik pada pria itu. Setelah meninggalkan kamar Qilin, Li Ziran tersenyum dan berkata, cepat pergi dan istirahat. Aku khawatir kamu akan terlalu bersemangat untuk tidur malam ini. Bersambung.